Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wahyuni, NIM 2018-121003, yang mengampu mata kuliah Sejarah Matematika, dosen pembimbing Eka Fitri Puspasari, Magister Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu peninggalan dari Pythagoras, yaitu irasional dari akar kuadrat 2 dan sebagainya, beberapa sikap terhadap muridnya seperti Hippasus. Akar kuadrat dari 2 juga dikenal sebagai konstanta Pythagoras. Sering ditulis sebagai akar 2 merupakan bilangan real yang positif, yang apabila dikalikan dengan nilai itu sendiri akan mendapatkan nomor 2. Nilai berangkanya dekat 65 tempat titik desimal. Akar kuadrat dari 2 adalah bilangan irasional yang pertama diketahui secara geometris. Ia merupakan kepanjangan diagonal melintasi segi 4 sama dengan sisinya memiliki panjang 1 unit. Teorema Pythagoras bagi pengiraan asas tanpa fungsi kendali, penganggaran 99/27 bagi akar kuadrat lebih elok dibanding penganggaran 22/7 bagi pi, yang merupakan bilangan irasional yang paling lazim digunakan. Ditinjau dari sejarahnya, perkiraan akar 2 dalam 4 angka seksagesimal 1, 24, 51, dan 10 yang akurat untuk sekitar 6 angka desimal dan yang paling dekat mungkin 3 tempat representasi seksagesimal dari akar 2. Anggaran awal yang hampir lain untuk nomor ini diberi dalam teks matematika India kuno. Seperti yang dikatakan Sulba Sutra, tambahkan panjang atau sisi dengan sepertiganya dan sepertiga ini dengan seperempatnya. Kurang sepertiga puluh 4 bagi seperempat itu adalah seperti yang tertera pada PowerPoint di atas. Anggaran India purba ini merupakan urutan ketujuh bagi anggaran tepat untuk jujukan bilangan PEL yang boleh diterbitkan dari kembangan pecahan lanjutan untuk akar 2. Temuan dari nomor tak rasio sering berkontribusi Hippasus of Metapontum Pythagoras yang memperkenalkan bukti ketidaknisbahan atau hampir ke geometri untuk akar kuadrat. Menurut legenda, Pythagoras percaya pada kemutlakan nomor-nomor dan tidak dapat menerima nomor tak berasio. Dia tidak bisa memalsukannya melalui logika, tetapi keyakinannya tidak dapat menerima keberadaan nomor tak rasio. Maka dia menghukum Hippasus untuk mati lemas. Legenda lain menyatakan yang dilemaskan Hippasus oleh pengikut Pythagoras atau diusir dari golongan itu. Pembuktian dengan penurunan tak terhingga. Suatu pembuktian nomor tak rasio adalah pembuktian dengan penurunan tak terhingga. Ini juga pembuktian melalui kontradiksi yang membawa makna pernyataan dibuktikan dengan menganggap bahwa jika apa bertentangan dengan pernyataan itu adalah benar dan dengan menunjukkan yang anggapan ini adalah salah, akan memberi makna bahwa pernyataan asli itu adalah benar. Yang pertama, anggap yang akar 2 adalah nomor rasio, berarti ada integer A dan integer B yang menunjukkan A per B sama dengan akar 2. Yang kedua, kemudian akar 2 dapat ditulis sebagai pecahan tak terturunkan atau fraksi yang dapat disederhanakan sebanyak mungkin. A per B yaitu A dan B adalah bilangan bulat kelipatan dan A per B dikali 2 sama dengan 2. Yang ketiga, kemudian A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 2 dan A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. Yang keempat, maka A kuadrat adalah genap karena bersamaan dengan 2B kuadrat yaitu genap juga. Yang kelima, kemudian A harus genap karena daya integer ganjil adalah ganjil. Yang keenam, karena A adalah genap, wujudnya integer K yang memenuhi A sama dengan 2. Yang ketujuh, dengan mengganti 6 ke dalam persamaan akhir, 3 dibagi 2B kuadrat sama dengan 2K kuadrat adalah sama dengan 2B kuadrat sama dengan 4K kuadrat yang juga sama dengan B kuadrat sama dengan 2K. Yang kedelapan disebabkan 2K2 genap karena B2 juga genap yang membawa maksud B adalah genap
karena integer ganjil mempunyai kuasa yang ganjil. Bukti geometri. Satu lagi pembuktian melalui kontradiksi menunjukkan yang akar 2 adalah nomor tak rasio adalah tidak berapa diketahui. Ia juga contoh pembuktian penurunan tak terhingga. Konsep ini menggunakan konstruksi kompas dan sisi lurus klasik. Membuktikan teorema ini dengan metode yang sama yang digunakan anggota geometri Yunani kuno. Biarkan ABC segitiga sama kaki tegak dengan panjang miring M dan kaki N. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, M per N sama dengan akar 2. Katakan M dan N adalah bilangan bulat. Biarkan M bagi N menjadi rasio yang diberikan melalui sebutan terendah. Lukis lengkungan BAD dan CE berpusat pada A. Hubungkan DE, kemudian AB sama dengan AD, AC sama dengan AE, serta sudut BAC dan sudut DAE adalah sama. Maka segitiga ABC dan ADE adalah kongruen melalui SAS. Mengingat sudut EBF adalah sudut tegak dan sudut BEF setengah sudut tegak, BEF juga segitiga sama kaki tegak. Maka BE sama dengan M min N menandai BF sama dengan M min N. Melalui simetri, DF sama dengan M min N dan FDC juga segitiga sama kaki tegak. Juga FC sama dengan N min buka kurung M min N tutup kurung sama dengan 2N min M. Mengingat kita memiliki segitiga sama kaki tegak yang lebih kecil dengan panjang miring 2N min M dan kaki M min N, nilai itu adalah integer yang lebih kecil dari M dan N. Dan dalam rasio yang sama bertentangan dengan hipotesis yang menunjukkan bahwa M dibagi N adalah sebutan terkecil. Maka M dan N tidak mungkin integer. Maka akar 2 adalah bukan rasio. Hippasus dari Metapontum adalah seorang filsuf penganut aliran Pythagoras. Ia termasuk ke dalam golongan filsuf dari aliran Pythagoras tua, yakni sebelum sekolah dari aliran Pythagoras di Kroton ditutup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Beberapa filsuf lain yang termasuk golongan aliran Pythagoras tua adalah Sersop, Petron, Brontinus, Kalipon, Democedes, dan Parmenicius. Tidak ada karya tertulis yang masih tersimpan dari semua filsuf tersebut, termasuk Hippasus. Ketika aliran Pythagoras terpecah menjadi dua kelompok, akusmatikoi dan matematikoi, Hippasus menjadi pemimpin dari kelompok matematikoi. Kelompok akusmatikoi melihat perlunya menaati semua peraturan aliran Pythagoras dengan saksama, sedangkan kelompok matematikoi mengutamakan pengajaran ilmu pengetahuan khususnya ilmu pasti. Riwayat hidup. Hippasus berasal dari kota Metapontum karena ia merupakan anggota sekolah aliran Pythagoras. Berarti ia juga pernah tinggal di Kroton. Ia hidup dan berkarya pada abad ke-5 sebelum Masehi, yakni sebelum sekolah aliran Pythagoras ditutup. Selain itu, diketahui juga bahwa ia hidup di zaman dengan Philolaos sehingga diperkirakan ia berkarya sekitar tahun 470 sebelum Masehi. Pemikiran api sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurut keterangan dari Aristoteles, Hippasus berpandangan bahwa api adalah prinsip dari segala sesuatu. Pandangan seperti ini serupa dengan pandangan filsafat Herakleitos. Akan tetapi, Guthrie mengatakan bahwa pandangan Hippasus tentang api tidak seperti pemaknaan Herakleitos sebagai di mana pandangan aliran Pythagoras api memiliki posisi khusus. Tentang alam semesta, menurut kesaksian Diogenes Laertius, Hippasus berpendapat bahwa alam semesta atau kosmos mencapai kepenuhan dari segala perubahannya pada periode-periode tertentu. Pandangan ini mempresentasikan doktrin aliran Pythagoras tentang siklus sejarah yang berulang terus-menerus. Tentang jiwa dan tubuh, dari kesaksian Claudianus Mamertus diketahui juga bahwa
Hippasus memandang jiwa dan tubuh sebagai yang terpisah satu sama lain. Jiwa tetap hidup ketika tubuh mati. Pandangan ini merupakan pandangan khas aliran Pitagoras. Tentang musik, Hippasus dikatakan menemukan sesuatu dalam bidang musik. Ia menemukan interval nada yang harmonis dengan cara membenturkan 4 piringan perunggu. Keempat piringan perunggu tersebut memiliki ketebalan dengan proporsi 4:3, 3:2, dan 2:1. Nah, itu tadi pemaparan mengenai salah satu contoh dari peninggalan Pitagoras. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita mengenai peninggalan-peninggalan Pitagoras. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.